Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah bulan Rajab. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad, "Inna Rajaba syahrullah." Sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Wa Sya'bana syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Wa Ramadhana syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Bulan Rajab ini disebut dengan bulannya Allah. Kenapa disebut dengan bulannya Allah? Karena di bulan ini ada sebuah peristiwa yang besar, yaitu Rasulullah Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah dan mendapatkan perintah pelaksanaan ibadah salat 5 waktu. Jika Allah memerintahkan untuk berzakat, maka Allah cukup melalui Al-Quran. Ketika Allah memerintahkan haji, Allah cukup melalui Al-Quran. Ketika Allah memerintahkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, pun cukup lewat puasa. Ketika Allah memerintahkan puasa, pun cukup melalui Al-Quran. Tetapi ketika Allah perintahkan sholat, Allah langsung panggil Rasulullah Muhammad SAW untuk menghadap Allah. Di bulan ini, pada tanggal 27 Rajab, Rasulullah Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua di dalam kehidupan ini pasti ada sebabnya. Apa sebabnya Rasulullah Muhammad sampai diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah? Sebab yang pertama, karena Rasulullah Muhammad ditinggal wafat oleh orang-orang yang terkasihnya. Bagaimana tidak? Rasulullah Muhammad juga sama dengan kita manusia biasa. Al-a'radul basyariyah. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Nabi Muhammad itu manusia sama dengan kita. Kalau kita makan, maka Rasulullah Muhammad pun makan. Kalau kita minum, Rasulullah Muhammad pun minum. Kalau kita menikah, Rasulullah Muhammad pun menikah. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, maka wajar jikalau ketika Rasulullah Muhammad diuji oleh Allah di dalam kehidupannya dengan ujian-ujian yang terberat. Maka ujian yang terberat itu adalah ujian yang ditimpakan kepada mereka para nabi-nabi Allah. Lalu kepada kita. Dan tidak ada kita yang hidup di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah. Semua kita yang terlahir ke dunia ini pasti diuji oleh Allah. Maka Allah katakan, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladina ma'ahu mata nasrullah." Apakah kalian mengira kalian akan menjadi orang yang hebat? Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Apakah kalian mengira akan menjadi orang yang hebat? Sebelum Allah uji kamu dengan ujian yang terberat, yang sebagaimana Allah timpakan kepada para nabi dan para rasul, sehingga pengikut-pengikut para nabi berkata, "Mata nasrullah, mana pertolongan Allah?" Allah menjawab, "Ala inna nasrallahi qarib." Maka sesungguhnya pertolongan Allah itu teramat dekat. Maka kita yang sedang diuji di dalam kehidupan kita, jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah.
Kita yang bergelimang dosa, jangan pernah putus asa daripada ampunan Allah. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahman, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa umat Rasulullah Muhammad, jikalau dia mau meminta ampun kepada Allah, sebesar apapun dosa umat Rasulullah Muhammad, jikalau dia mau sebesar apapun dosa umat Rasulullah Muhammad, jikalau dia meminta ampun kepada Allah, niscaya seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad ditinggal wafat oleh orang-orang terkasihnya. Sejak lahir, Rasulullah Muhammad sudah tidak punya bapa, menjadi seorang yang yatim. Diasuh oleh ibunya. Dilahirkan, diasuh oleh ibunya. Ibunya pun wafat meninggal dunia. Bukan hanya ayahnya meninggal, ibunya pun meninggal dunia. Lalu diasuh oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Abdul Muttalibnya pun meninggal dunia. Lalu diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Muncul pertanyaan, mengapa orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah Muhammad, orang-orang yang terkasih daripada Rasulullah Muhammad, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah karena Allah menginginkan agar Rasulullah Muhammad akhlaknya tidak terkontaminasi oleh akhlak lingkungannya. Lingkungan ini penting, hadirin. Lingkungan ini penting, pemirsa. Sebaik apapun manusia, jikalau lingkungannya bergaulnya dengan manusia tidak baik, maka dia akan terbawa. Maka Allah wafatkan orang-orang yang di sekeliling Rasulullah Muhammad. Ayahnya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, kakeknya meninggal dunia. Yang ada di sekeliling Rasulullah Muhammad diwafatkan oleh Allah. Allah punya maksud agar Rasulullah Muhammad yang mendidik akhlaknya, yang mendidik kepribadiannya, bukan manusia dan lingkungannya, tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul bersabda, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabani Rabbi, telah mendidik akhlak siapa? Rabbi, Tuhanku. Fa ahsana ta'dibi, maka aku adalah orang yang terbaik akhlaknya.